Halo, apa kabar? Terima kasih ya sudah mampir. Jujur saja, belakangan ini saya merasa dunia sedang bergerak terlalu cepat. Kita semua seperti sedang berlomba mengejar sesuatu yang kita sendiri tidak tahu ujungnya. Kalau hari ini kamu juga merasa lelah, merasa kecil, atau mungkin merasa tertinggal, saya ingin mengajakmu berhenti sebentar. Cuma sebentar saja. Saya ingin berbagi sebuah cerita tentang sebuah foto. Foto yang diambil tahun 1990 oleh robot kecil bernama Voyager 1. Sebelum dia pergi menjauh ke kegelapan abadi, dia sempat menoleh ke belakang dan memotret rumah kita. Dan di sana, di tengah luasnya ruang hampa, bumi cuma terlihat seperti sebutir debu kecil yang terselip di antara cahaya matahari. Di video ini, saya cuma ingin mengajakmu merenung lewat 10 bab perjalanan singkat. Kita akan bicara soal betapa konyolnya ego kita jika dilihat dari kejauhan, rahasia bintang di dalam tubuhmu, sampai keajaiban kecil yang sering kita lewatkan. Harapan saya, saat video ini selesai nanti, beban di pundakmu terasa sedikit lebih ringan. Geometri kerendahan hati. Tahu tidak, dari jarak 6 miliar kilometer, bumi itu tidak lebih besar dari 1 piksel di layar ponselmu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat dari sana, tidak ada gemerlap kota, bahkan tidak ada suara. Hanya setitik biru pucat yang kesepian. Lucu ya, betapa sering kita merasa menjadi pusat perhatian dunia, padahal dari sudut pandang ini, kita bahkan tidak cukup besar untuk disebut sebagai gangguan. Kita sering merasa sebagai raksasa, tanpa sadar kalau kita sebenarnya cuma berdiri di atas sebutir debu yang melayang tanpa arah. Sungai darah di atas debu. Lalu saya terpikir soal sejarah kita yang melelahkan. Semua sungai darah yang ditumpahkan oleh para jenderal dan kaisar hanya agar mereka bisa jadi penguasa sesaat di sebagian kecil dari titik biru itu. Kalau dipikir-pikir, itu mirip seperti 2 ekor semut yang berkelahi mati-matian cuma buat rebutan satu remah roti di tengah lapangan bola yang luas sekali. Atmosfer kita itu tipis, cuma setipis kulit bawang. Bagi semesta, perang kita hanyalah sabotase diri dari spesies yang lupa kalau mereka sebenarnya berbagi rumah yang sama. Kesendirian yang agung. Ada rasa ngeri yang kadang muncul saat kita sadar bahwa dalam kegelapan luas ini, tidak ada satupun tangan yang bakal terulur dari luar sana untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Kesunyian semesta ini bukan berarti kita tidak berharga, tapi mungkin sebuah pesan bahwa kehidupan itu ajaiban yang sangat langka. Kita ini anomali. Itulah kenapa kita harusnya lebih menghargai orang di samping kita. Di ruang hampa yang luasnya tidak masuk akal ini, cuma kita satu-satunya yang bisa saling menghangatkan. Keberuntungan kosmik. Alam semesta itu sebenarnya tempat yang cukup kacau, penuh lubang hitam dan ledakan bintang. Bumi bisa bertahan sampai hari ini, itu rasanya seperti kamu sedang berjalan di tengah hujan peluru, tapi anehnya tidak ada satupun yang kena ke tubuhmu. Terkadang kita merasa nasib kita sial cuma karena urusan sepele, padahal secara kosmik, fakta bahwa kamu bisa bernapas hari ini tanpa dihantam batu luar angkasa adalah kemenangan besar. Kita semua hidup di atas mujizat fisik yang terjadi setiap detik. Bintang di dalam darahmu. Ada rahasia kecil di dalam tulangmu. Kalsium di sana itu dimasak di jantung bintang raksasa yang meledak jutaan tahun lalu. Jadi, secara materi, kita ini sebenarnya sisa-sisa bintang yang sedang mencoba menjadi manusia. Kedengarannya memang megah, tapi ya, kumpulan atom bintang ini tetap saja bisa merasa pegal dan cemas kalau terlalu lama menatap layar digital. Kita adalah debu bintang yang bisa merasa sedih dan jatuh cinta, sebuah ironi paling indah yang pernah ada. Waktu yang menipu. Kita sering merasa dikejar-kejar oleh masa depan, padahal di skala semesta, seluruh peradaban manusia itu cuma sekejap mata, tidak sampai 1 detik. Mengejar popularitas atau angka-angka di atas titik biru ini, rasanya seperti mencoba mengukir nama di atas air yang mengalir. Semuanya akan lewat. Tapi justru karena semuanya sementara, setiap detik yang kamu habiskan bersama orang tersayang itu jadi jauh lebih mahal harganya. Penjara yang indah. Sampai sekarang, kita belum punya planet cadangan. Tidak ada tempat lari kalau kita merusak rumah ini. Bumi adalah satu-satunya rumah di tengah gurun es yang sangat luas. Kita sering bermimpi tentang Mars atau galaksi jauh,
Padahal surga yang sebenarnya itu ya yang sedang kita injak sekarang. Masalahnya, kita sering terlalu sibuk mencari yang jauh sampai lupa merawat yang ada di bawah kaki kita. Kebebasan menjadi kecil. Ternyata menjadi kecil itu tidak buruk. Justru saat kita sadar betapa kecilnya kita, ego kita perlahan rontok. Kita tidak perlu lagi merasa harus menaklukkan dunia atau jadi yang terbaik di mata miliaran orang. Ada kebebasan saat kita menerima bahwa kita cuma debu yang sadar. Kamu tidak perlu memikul beban semesta di pundakmu. Cukup jadi manusia yang baik dan itu sudah lebih dari cukup. Ilusi kepemilikan. Kita sering bilang ini tanahku, atau ini pencapaianku. Tapi dari jarak 6 miliar kilometer, tidak ada garis batas. Yang ada cuma satu ekosistem yang saling butuh. Kita tidak benar-benar memiliki apapun di titik biru ini. Kita cuma sedang meminjam tempat untuk sebentar saja. Menyadari hal ini bikin kita lebih mudah untuk melepaskan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kita bawa. Cahaya di tengah kegelapan. Pada akhirnya, titik biru itu adalah cermin. Ia menunjukkan bahwa kita adalah spesies yang rapuh, tapi punya kapasitas luar biasa untuk mencintai. Kita adalah titik kecil yang berani menantang kegelapan dengan rasa ingin tahu. Jadi jangan biarkan tekanan hidup merampas rasa kagummu pada dunia. Di tengah semesta yang kosong ini, keberadaanmu adalah sebuah puisi yang sedang dibacakan oleh bintang-bintang. Selamat beristirahat. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan sampai sejauh ini. Jika sekarang kamu merasa lelah, ingatlah kembali pada titik biru itu. Masalahmu itu nyata, tapi mereka tidak lebih besar dari semesta. Sekarang, letakkan ponselmu, tarik napas yang dalam dan lihatlah keluar. Kamu masih di sini, di atas kapal kecil yang indah ini. Dan itu sudah sangat cukup. Rehatlah sebentar. Sampai jumpa lagi. Stay curious, stay human.